Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin, amma ba'du. Yang saya muliakan beliau Bapak Sunario selaku Ketua Masjid Darul Mukminin, yang saya muliakan Imam Masjid Darul Mukminin, beliau Bapak Haji Wahono, Sekretaris Masjid Darul Mukminin, beliau Bapak Muyono, para jamaah, Bapak pembimbing kita yaitu Bapak Riyatan, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Adik-adik masih puasa? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kedua kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan proses tidak makan dan minum. Walaupun itu bisa kita lakukan dan sudah bertahun-tahun kita lakukan, tapi kita tingkatkan rasa dan nikmat daripada puasa itu sendiri, sehingga puasa ini benar-benar mengangkat derajat insan atau manusia untuk la'allakum tattaqun, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bahwa kita ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk rahmat seluruh alam. Ada hadis qudsi yang berbunyi begini. Kita masuk ke dalam diri. Ana minallah wal alamina minni. Ana minallah itu artinya saya Nabi Muhammad daripada Allah, dan seluruh alam itu daripadaku. Supaya kita selalu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesungguhnya Rasulullah itu ada di dalam diri kita. Selama kita keluar dari diri kita, itu tidak akan ketemu. Tentunya kita disyariatkan di dalam rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dan umroh. Saya doakan kita semua yang hadir pada tempat pada sore hari ini, nanti kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu soimin, soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami menyampaikan tentang wajibnya puasa atau puasa wajib, di mana sudah dibagi menjadi 3, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa apa yang kedua? Puasa nazar. Yang ketiga puasa kifaro atau kafaro, dan denda. Nah, inilah yang diwajibkan. Kalau kita punya nazar, kita punya denda, itu supaya dilaksanakan. Misalnya siang hari kok kita ini, mohon maaf, kita tidak boleh berhubungan suami istri, kok hubungan. Nah, itu nanti ada namanya kifaro, denda. Namanya kita harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, ya bayar saja, memerdekakan hamba saya 1 orang, memberi makan 60 orang. Itu fikihnya. Tapi di dalam pengalamannya,
Saya sampaikan biar kita semangat tentang itu. Ada seorang hamba, orang compang-camping, nggak punya kemanten baru lagi. Lah sudah dia jadi apa itu? Ramadan puasa, siang hari malah dia berhubungan suami istri. Berarti kan harus kena denda tidak Bapak Ibu? Kena denda. Dendanya dihadapkan kepada Rasulullah. Dia jujur tapi nggak pernah bohong. Ya Rasulullah, saya celaka. Apa yang bikin kamu celaka? Itu dia telah berhubungan suami istri pada siang hari. Ternyata oleh Rasulullah, kalau begitu engkau harus memerdekakan hamba saya. Apa jawabnya? Saya nggak mampu ya Rasulullah. Kalau nggak mampu memberikan, kalau begitu kamu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Si hamba ini, ya Rasulullah, saya nggak punya uang. Coba. Sudah gitu, kalau begitu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa jawabnya? Saya tidak kuat. Puasa-puasa saja kita nggak tahan. Akhirnya dia berhubungan. Kalau begitu, menghadapi orang berilmu itu, orang yang hikmah itu, Rasulullah senang sekali. Kalau begitu, nggak bisa apa-apa. Ini sudah saya kasih kurma, berikan di kampung RT-mu atau di kampungmu situ, berikan fakir miskin. Cik jawab lagi, masih jawab si hamba itu. Wahai Rasulullah, di kampung saya itu tidak ada orang yang miskin. Lah yang miskin siapa? Ya saya sendiri ini. Akhirnya ya sudah, kamu bawa pulang. Sudah melanggar dapat hadiah. Coba ini Bapak Ibu. Kena denda tidak? Tidak. Itulah orang yang jujur. Jadi menjalankan agama ini harus kita rasakan, jangan diri kita, bahwa kita ini diperjalankan oleh Allah, dipuasakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, sehingga kita menjadi kuat. Amin, Allahumma amin. Itu mukadimah. Mudah-mudahan kita yang manusia biasa banyak apa itu noda dan dosa, maka banyak istighfar. Kalau orang istighfar itu orang banyak maksiat dosa. Kalau orang tauhid bukan, Pak. Banyak lupa kepada Allah. Kalau saya tanya banyak lupanya atau banyak ingatnya, itu pasti jawabnya banyak lupanya 24 jam. Betul tak Pak? Nah, untuk itu beliau bengkel, beliau servis, beliau bengkel semua. Ketika bengkel di mana saja Bapak Ibu niatkan, tetap itu ibadah, kerja apa saja ibadah. Tadi saya ketemu beliau Bapak Haji Herman, Pak Ustadz ini perlu disampaikan terus itu. Pemahaman masyarakat umum itu ibadah ya di masjid ya itu saja. Padahal ya 24 jam di mana berada, kamu dicatat sebagai ibadah. Tidur juga ibadah, makan juga ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin wajib untuk puasa wajib sudah Bapak Ibu kenal. Sekarang syarat wajib puasa sudah disyarat, wajib puasa langsung saja. 1, Islam. Artinya Islam itu orang beragama Islam bukan orang yang pasrah kepada perintah Allah. Itu maknanya. Jadi Islam itu orang yang pasrah kepada perintah Allah. Itu baru Islam namanya. Kalau beragama Islam, ya ngaku-ngaku banyak. Kalau Pak Parti itu bilang apa? Kalau yang KTP-nya yang Islam itu ya. Sudah banyak apa itu beliau-beliau ini. Itu saya tertarik, luar biasa. Itu sudah punya ilmu itu. Jadi 1 adalah Islam, yaitu Islam bagaimana? Orang yang pasrah kepada Allah, taat menjalankan perintahnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat wajib daripadanya balik. Balik itu cukup umur atau dewasa. Kalau saya kembangkan, mohon maaf Bapak Ibu, laki-laki dikasih umur 15 tahun,
Nah, ini adik-adik. Pak, saya belum 15 tahun boleh puasa? Boleh. Karena sudah tamyiz mumayyiz ini namanya. Nah, ada tanda. Tanda apa Bapak Ibu bagi orang laki-laki kalau yang disebut dengan balik? Yaitu ini sana umur berapa adik yang ya kamu? Berapa? 19? Oh 13. Sudah mimpi? Oh belum ini ya, belum ini. Belum mimpi. Nah, sudah mimpi. Itu disebut balik. Ini kalau anak SMA senang sekali, Pak, mimpi Pak. Mimpi apa? Mimpi basah apa? Ya basah ini ya. Nah, apa-apa, Bapak itu free saja. Kalau bapak-bapak ini Pak Jupri, Pak Saiful lewat, saya sudah lewat. Bahkan bukan lagi mimpi, asli nyata. Nah, amin Allahumma. Itu miliknya Allah, itu diberikan oleh Allah itu. Dikira kamu punya kenikmatan itu. Selanjutnya itu yang disebut balik. Kemudian yang ketiga berakal, akalnya sehat. Ya, akal sehat. Akalnya itu tidak majnun, tidak apa itu namanya, tidak gila. Ya. Padahal begini saya juga tahu itu apa maksudnya strip itu ya. Majnun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya gila. Misalnya kok ada orang begitu kok lari-lari telanjang, oh itu gila jelas. Kalau nggak gila mesti nggak lari-lari gitu ya. Sekarang banyak orang gila. Gila apa ya? Berikutnya ini ada ditambahkan bermukim, maksudnya orang yang tidak musafir. Sehingga orang musafir, orang bepergian itu boleh tidak puasa boleh. Tapi wa antasumu khairul lakum in kuntum, berpuasa lebih baik jika kamu mengetahui. Nanti kita bahas tentang musafir. Musafir tadi orang yang apa? Bepergian. Berpergian kemana? Nah, fikih beda-beda. Saya kembangkan aja dulu. Ada yang 18 km sampai 20, ada yang 80, ada 135. Yang ngerikan kalau ada Darul Mukminin, pokoknya keluar rumah itu bepergian Pak Guru. Wah, hancur kalau gitu. Adik-adik ke sekolah, di sana ada jualan bakso. Langsung makan bakso. Kenapa nggak puasa? Saya lagi musafir. Itu terlalu ekstrim, walaupun itu ya ada yang begitu kan keluar rumah. Jadi ini dibuka fikih itu. Jadi fikih pemahaman itu terus selalu berkembang. Kalau fikih, tapi intinya sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pelan-pelan. Yang keenam, suci daripada darah haid dan nifas. Haid itu ya Bapak tahu, ya disebutkan saja. Untuk ini yang di sini kan nggak tahu haid itu apa. Haid itu darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita. Jadi itu namanya haid. Dikembangkan minimalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berapa lamanya haid itu? Minimal. Ayo, siapa yang tahu Bapak Ibu? Kasih hadiah begitu kalau ada memang. 1 minggu, ada lagi. Ibu-ibu berapa minimalnya? Haid. Nah, kalau anak SMA itu saya cek 4 hari, 7 hari, 11 hari, 4 hari. Belum ada yang menjawab kena. Minimalnya 1 hari, 1 malam. Sekarang menstruasi, ditunggu detik ini. Besok kalau sudah tidak ada, berarti dia dikenapkan 1 hari 1 malam bersih. Dia bersih. Itu minimalnya. Pak Guru kok tahu memangnya dukun? Tidak, sudah diteliti seluruh dunia oleh Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita kenal ini suami istri nanti dikenal 1 hari 1 malam itu minimal. Maksimalnya, ayo adik-adik, bapak ibu berapa? 1 minggu, ayo bapak ibu. Tak terbatas, kasihan nanti ini ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, jadi kalau kita mengaji itu Bapak Ibu, bukan kita tambah pinter sesudah tambah kita ini bodoh, nanti yang nyampaikan nanti saya tambah bodoh, nggak punya apa-apa.
kalau sudah benar-benar mencari ilmu, yaitu maksimalnya 15 hari 15 malam. Kalau sudah gitu ditulis namanya darah istihadah, darah kotor. Nah, wah, kalau pengalaman Bapak Ibu ini kan ada yang 4 hari, 7 hari. Kalau saya punya istri tahu kita, oh dia 3 hari, ada kadang-kadang 7 hari. Harus tahu. Karena itu ada hubungannya setiap hari, ada hubungan suami istri, ada sholat dan seterusnya. Oke, tarhim. Barakallah. Demikian Bapak Ibu, sambil kita dengarkan tarhim, pemanasannya kehidupan sehari-hari tentang haid ini saja Bapak Ibu, kita sudah dikenalkan sehingga menjadi mengenal. Banyak orang, ibu-ibu ke rumah saya, dia bilang, Pak, nafkah itu apa Pak? Tidak tahu. Karena sama suaminya dibodoh-bodohin, nggak dikasih apa-apa, dia bilang. Masya Allah kasih. Ada tanya lagi, Pak, junub itu apa Pak? Padahal anaknya sudah 2, nggak apa-apa. Lebih baik memulai detik ini kamu untuk membuka hijab, membuka tirai. Kamu akan mengenal yang namanya Islam, yang namanya kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.